menjawab rasa penasaran masyarakat, apakah Linda ini terlibat atau tidak. Secara nama dia terlibat, tapi secara hukum dia terlibat atau tidak, itu yang bisa menentukan adalah hasil dari pemeriksaan. Sekarang begini aja, kalau Linda ini adalah teman dekatnya daripada Vina, kenapa dia tidak jadi saksi di dalam kasus ini? Jelaskan dong kan? Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya mas. Nggak ada yang katanya salah tangkap. Kasus meninggalnya Vina masih menyisakan sejuta teka-teki penuh misteri yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini. Mulai dari siapa sosok dalang dari aksi keji tersebut, hingga misteri seputar kejadian supranatural yang menimpa sang sahabat. Namun, di balik itu semua, terdapat 5 sosok kunci yang digadang-gadang dapat menyingkap tabir kegelapan yang menyelimuti kasus ini. Lantas, siapa saja sosok yang kini ramai disorot warganet? Tak dapat dipungkiri, sejak kembalinya viral kasus ini, sosok Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, memang telah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Mirisnya, sebagian oknum warganet bahkan tega mempertanyakan aksi apa yang telah dilakukan Ibtu Rudi untuk meringkus para DPO. Terlepas dari hal itu, kejanggalan lain kini justru muncul di masyarakat. Pasalnya telah berhembus isu yang menyebut Ibtu Rudiana diduga terlibat dalam proses penangkapan 8 orang tersangka pada tahun 2016 lalu. Tentunya, langkah itu memancing pertanyaan, terutama dari Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum 5 terdakwa. Mengingat jabatan ayah Eki kala itu menjabat sebagai Kepala Unit Narkoba Polresta Cirebon. Dan kini, sorotan masyarakat terhadap Ibtu Rudi pun makin diperparah karena ia diduga enggan bekerja sama dengan Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina. Terlepas katakanlah Rudiana ini punya putra yang salah satu menjadi korban, tindakan-tindakan yang sifatnya pribadi nggak boleh dilakukan dia terhadap siapa yang dicurigai. Itu harus tetap norma hukum berjalan. Bidang mana sih yang harus melaksanakan tugas itu? Kecuali dia sudah melaporkan secara formal dan dia akhirnya bertindak sendiri-sendiri, itu juga berbeda. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Berbeda. Tapi yang perlu dipahamin, sebulan sebelum kejadian, itu putranya yang bernama Eki itu pernah bermasalah dengan geng motor. Itu awalnya. Jadi ketika ada terjadi kecelakaan lalu lintas di flyover Jalan Perjuangan itu, dia berpikiran yang lain-lain, terasumsi dengan adanya persoalan anaknya kepada pihak lain. Sehingga ketika ada informasi yang masuk kepada dia yang salah dari 2 orang pegawai cuci mobil di jalan di dekat SMP 11 itu, mengatakan bahwa malam kejadian itu ada anak-anak muda kumpul di depan rumah Ibu Nining. Pikiran dia langsung terasumsi bahwa itu ada kaitannya dengan peristiwa yang di flyover di mana anaknya ada kecelakaan lalu lintas. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek
bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Sosok AEP yang mana merupakan saksi awal ayah almarhum Eki pun tak luput dari sorotan tajam. Bagaimana tidak, sepanjang proses persidangan kasus ini berjalan, tepatnya pada tahun 2016 silam, AEP tidak pernah sekalipun menunjukkan batang hidungnya di ruang sidang. Terlebih lagi, Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum dari 5 tersangka belum lama ini mengungkap isu kalau AEP diduga pernah berselisih paham dengan para kliennya. Menariknya, polisi gabungan Polda Jabar dan Mabes Polri dikabarkan telah memanggil kembali sosok AEP untuk kembali dimintai keterangannya. Lalu di dalam pemeriksaan saksi-saksi juga si Aib dan si Dede ini kan yang memberikan informasi kepada bapaknya si Eki. Dia nggak pernah hadir persidangan walaupun kita sudah meminta secara tegas kepada majelis hakim agar jaksa menghadirkan. Tapi sampai 3 kali dia dipanggil nggak pernah hadir. Berarti kan ada yang menyembunyikan. Ada historis sebelumnya di mana Aib dan Dede ini pernah ditegur anak-anak yang duduk-duduk depan rumah Ibu Nining karena dia membawa wanita yang tidak benar ke tempat cucian mobil, sehingga teguran itu mungkin menyakitkan mereka. Makanya ketika ada bapaknya Eki mencari informasi terkait kematian anaknya yang di playover itu, dia dengan enaknya aja menyatakan di malam itu ada anak-anak kumpul. Di sisi lain, sorotan tajam pun tertuju pula kepada sosok Linda yang mengaku sempat dirasuki roh dari almarhumah Vina. Bukan tanpa sebab, sebelum Linda menyingkap tabir kebohongan yang ada, kasus kecelakaan tunggal sempat dinyatakan sebagai penyebab meninggalnya Vina dan Eki. Hal itu pun dijadikan acuan dan berhasil membantu aparat kepolisian menahan 8 orang tersangka. Namun, kini jejak Linda seolah menghilang terbawa angin. Namanya tak pernah lagi terdengar, keberadaannya pun entah ada di mana. Menariknya, hal itu justru menggulirkan tanya di benak masyarakat. Apalagi kini muncul banyak pihak yang mempertanyakan keaslian dari kejadian kerasukannya itu. Tak main-main, sebagian oknum netizen bahkan menjadi curiga kalau ia adalah dalang yang sebenarnya. Konon, Linda kini telah berada di bawah perlindungan tim Hotman Paris, seolah menjadi bukti kalau Linda merupakan sosok kunci untuk mengungkap kasus ini. Menjawab rasa penasaran masyarakat, apakah Linda ini terlibat atau tidak? Secara nama dia terlibat, tapi secara hukum dia terlibat atau tidak, itu yang bisa menentukan adalah hasil dari pemeriksaan. Jadi dipanggil saja Linda. Sejauh mana keterlibatannya? Ya kembali lagi tergantung bagaimana dia memberikan keterangan kepada polisi. Tergantung bagaimana polisi memberikan kesesuaian, menyangkutkan dengan kesesuaian yang lain dari ke-11 orang lain itu. Sekarang begini aja. Kalau Linda ini adalah teman dekatnya daripada Vina, kenapa dia tidak jadi saksi di dalam kasus ini? Jelaskan dong kan? Ya. Apa yang diketahui tentang keseharian Vina, apa yang diketahui tentang hubungan Vina dengan geng motor, apa yang diketahui Linda dengan yang lain-lainnya, harus jelaskan. Dia hadir dalam ruang pengadilan, atau setidaknya dia dengan sukarela datang kantor polisi ingin menjelaskan tentang persoalan Vina sebenarnya. Ini kan nggak pernah, malah dia sekarang kan menghilang. Banyak sekali faktor kenapa dia tidak ada. Bisa jadi karena dia ini bukan tiba-tiba nggak ada, tetapi dia memang melanjutkan hidup dengan berpindah kota, gitu ya. Nah, sejauh ini ketika dia berpindah kota ternyata tidak ada penangkapan atau tidak ada pemanggilan, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Nah, keterangan dan kejelasan dia melarikan diri atau tidak, menghilang atau tidak, itu
Ya tergantung dari nanti proses di kepolisian ketika dia diinterview, ketika dia diwawancara, gitu ya. Atau karena dia merasa sangat-sangat ketakutan sehingga dia harus menghindari kondisi ini. Itu kan sangat-sangat manusiawi. Linda itu sudah ada komunikasi dengan kita. Tapi sabar, soalnya Linda mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan. Padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa, gitu ya. Sabar ya. Mudah-mudahan Linda bisa kuat, nanti bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya, gitu. Gue nggak sebut Linda ini dalam pengawasan baik itu dari pihak mana. Oh, tapi nggak apa-apa gue sebutnya. tadi aku udah nyebut Kan dari pihak Bang Hotman Paris. Bukan hanya Linda seorang, tim Hotman Paris kini dikabarkan pula telah menyimpan satu lagi saksi kunci yang masih disamarkan identitasnya. Konon, sosok yang kini dikenal dengan sebutan Mel-Mel itu merupakan sahabat dekat almarhum Eki. Namun mengejutkannya, Mel-Mel diduga menyaksikan secara langsung semua aksi keji para pelaku terhadap Vina dan Eki dengan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itulah, kala mendapat kesempatan dalam sebuah podcast, sosok Mel-Mel lantas meluapkan seluruh perasaan duka yang telah ia pendam 8 tahun kebelakang. Lantas, seperti apa komentar Mel-Mel terhadap isu salah tangkap yang kini beredar, serta bagaimanakah pula curahan hati Mel-Mel tentang kejadian nahas yang menimpa sang sahabat? Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Halo Mas, ini saya tanya nih Mas, sekali lagi Mas, apa benar sejujur-jujurnya Mas melihat Vina dan Eki dan di saat malam itu Mas? Ini saya tanya sekali lagi ya Mas ya. Dan kalau memang tahu wajah-wajahnya, apakah para tersangka yang diciduk polisi saat itu merupakan orang-orang yang Mas lihat di TKP di malam itu? Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya Mas. Nggak ada yang katanya salah tangkap. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya Mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Selain itu, masih ada pula sosok kunci lainnya seperti para DPO dalam pelarian. Apalagi polisi baru berhasil meringkus 1 dari 3 orang itu. Tentu penangkapan tersebut memancing reaksi beragam. Ada yang menyambut dengan dukungan, namun ada pula yang justru mempertanyakan kenapa polisi memerlukan waktu yang begitu lama untuk menangkap mereka. Menurut desas-desus yang beredar, kesulitan itu berdasar dari aksi 5 terdakwa yang mencabut surat BAP awal mereka dan tidak lagi mengakui keterangan mereka di situ. Dan atas dasar itulah polisi diduga tidak menindaklanjuti pencarian ketiga DPO tersebut. Kita tahu dari 3 orang ini dengan ditangkapnya 1, kita harapkan drama yang panjang dari 2016 ke 2024 bisa terungkap. Kenapa seperti demikian? Kita mau tahu bagaimana cara mereka melarikan diri, siapa yang membantu, siapa juga yang memang mensponsori biaya hidup mereka selama dia dilakukannya pelarian, dan bagaimana cara dia melarikan diri. Ini yang akan nanti kita pertanyakan kepada pihak penyidik untuk dibongkar keseluruhannya, sehingga kita menghimbau terutama bagi 2 orang DPO lagi, baik itu keluarganya, saudaranya, familinya, agar bisa kooperatif kepada pihak penyidik. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kita mengenal alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP bahwa ada keterangan saksi, keterangan ahli, ya, keterangan tersangka sendiri, kemudian surat
dan petunjuk. Itu harus terpenuhi. Sehingga kami minta teman-teman bersabar, kami dalam pendalaman ini tentu akan memenuhi alat bukti yang ada dan barang bukti yang telah kami dapatkan. Selama 8 tahun DPO kasus Vina, pasti keluarganya tahu dan kemungkinan besar menyembunyikan, merahasiakan rahasia keberadaan anaknya. Maka mohon agar Bapak penyidik segera memeriksa semua keluarga dari DPO yang sudah ketangkap kasus Vina dan terapkan pasal tentang obstruction of justice, menghalangi penyidikan, dan segera diproses secara pidana. Semua keluarganya yang mengetahui keberadaan anak tersebut selama 8 tahun dalam pelarian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.